인도네시아 사람 자체가 천성적으로 착한 것 같아요. 뷰가 워낙 좋으니까 씨앗 열매들이 맺혀지니까 먹고 하는 데는 지장이 없으니까 사람들이 느긋한 것 같고 날씨가 또 덥다 보니까 처져서. Shin Tae-yong bikin gebrakan jelang latihan Piala AFF. Oli Romeni dan Jairo Riedewald jadi striker mematikan. Jakarta jelang persiapan Piala AFF 2025, pelatih kepala tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, kembali membuat gebrakan besar yang mengguncang jagat sepak bola nasional. Bukan hanya sekadar pemusatan latihan atau eksperimen taktik biasa, kali ini sang pelatih asal Korea Selatan itu memperkenalkan dua nama baru yang menjadi sorotan, Oli Romeni dan Jairo Riedewald. Keduanya diyakini akan menjadi duet penyerang yang sangat mematikan di lini depan Garuda, sekaligus mempertegas ambisi Indonesia menjuarai Piala AFF untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Gebrakan ini menjadi bahan perbincangan utama di kalangan pecinta sepak bola tanah air, tidak hanya karena kejutan pemanggilan kedua pemain tersebut, tetapi juga karena rekam jejak dan potensi luar biasa yang mereka miliki. Shin Tae-yong memang dikenal sebagai pelatih yang berani mengambil risiko, bahkan sejak awal kedatangannya ke Indonesia. Tapi keputusan merekrut dua pemain berdarah Indonesia yang berkiprah di Eropa sebagai striker utama menjadi bukti nyata bahwa ia tak main-main dalam mempersiapkan skuad juara. Oli Romeni, penyerang lincah dari Belanda. Olivier Oli Romeni, yang musim lalu tampil impresif bersama FC Utrecht di Eredivisie, merupakan pemain berdarah Indonesia dari garis keturunan ibu. Meskipun usianya baru menginjak 24 tahun, Romeni sudah menunjukkan kematangan luar biasa di atas lapangan. Ia dikenal sebagai penyerang sayap yang bisa bermain sebagai penyerang tengah, memiliki kemampuan olah bola yang halus, kecepatan, dan insting mencetak gol yang tinggi. Romeni sempat masuk radar timnas Belanda U21, namun kini memilih membela tim nasional Indonesia setelah proses naturalisasi dan dokumentasi diselesaikan oleh PSSI dengan dukungan penuh dari Kemenpora dan Presiden Jokowi sendiri. Debutnya di sesi latihan timnas langsung menunjukkan betapa berbahayanya Romeni. Ia terlihat menyatu dengan cepat bersama pemain-pemain lokal seperti Marcelino Ferdinand, Jakob Sayuri, dan Rafael Struijk. Dalam sesi latihan tertutup di Jakarta International Stadium, Romeni menunjukkan performa luar biasa dengan mencetak 3 gol dalam uji simulasi internal 2x30 menit. Gerakannya sulit diprediksi, dan kontrol bolanya sangat rapi. Saya sangat senang akhirnya bisa bergabung dengan tim ini. Indonesia adalah bagian dari darah saya, dan saya ingin memberikan yang terbaik, ujar Romeni dalam konferensi pers perdananya. Jairo Riedewald, dari Crystal Palace ke Garuda. Sementara itu, nama Jairo Riedewald sudah lama menjadi buah bibir di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Bek serba bisa yang juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan ini sebelumnya bermain untuk Crystal Palace di Premier League. Namun dalam sesi latihan bersama timnas, Shin Tae-yong melakukan eksperimen unik dengan menempatkan Riedewald sebagai false nine, posisi penyerang tengah yang bergerak bebas. Keputusan ini awalnya diragukan, tetapi hasilnya mengejutkan. Dengan kekuatan fisik, kemampuan distribusi bola, dan ketenangan luar biasa dalam menghadapi tekanan, Riedewald mampu menciptakan banyak peluang, bahkan mencetak 2 gol dalam uji tanding internal melawan tim U20. Peran barunya tersebut memaksa lawan untuk meninggalkan ruang di belakang lini tengah, yang kemudian dieksploitasi oleh Romeni dengan sempurna. Riedewald adalah pemain yang sangat fleksibel. Saya sudah lama ingin mencobanya sebagai striker bayangan, dan dia berhasil menjawab kepercayaan saya, ujar Shin Tae-yong. Dengan kombinasi dia dan Romeni, kita punya dimensi baru dalam serangan. Gebrakan taktikal Shin Tae-yong. Tidak berhenti pada pemanggilan pemain baru, Shin Tae-yong juga melakukan perubahan signifikan dalam pendekatan taktis timnas. Dalam beberapa latihan terakhir, ia mulai mencoba formasi 3-4-2-1 dan 3-5-2, formasi yang sangat mengandalkan fleksibilitas pemain depan. Dalam skema ini, Romeni dan Riedewald bisa saling bertukar posisi, menciptakan kebingungan di lini pertahanan lawan. Shin juga menginstruksikan para bek sayap seperti Pratama Arhan dan Asnawi Mangkualam untuk lebih aktif naik membantu serangan, dengan dukungan pengaliran bola cepat dari lini tengah yang dikomandau oleh Ivar Jenner. Tujuannya adalah menciptakan pressing tinggi sejak awal dan memanfaatkan kecepatan transisi untuk menembus garis pertahanan lawan. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menekankan pentingnya mental juara. Ia bahkan mendatangkan psikolog olahraga dari Korea Selatan dan mengadakan sesi motivasi khusus yang menghadirkan legenda-legenda sepak bola nasional seperti Bambang Pamungkas dan Bima Sakti. Semua ini dilakukan untuk menciptakan atmosfer tim yang solid, kompetitif, dan haus kemenangan. Antusiasme supporter dan target juara. Gebrakan ini tentu saja disambut dengan antusias luar biasa oleh supporter timnas. Tagar Garuda Juara 2025 sempat menjadi trending topik di media sosial.
Banyak penggemar yang menyambut hangat kedatangan Romeni dan Rie De Wald, bahkan mulai membandingkan duet mereka dengan kombinasi legendaris seperti Kurniawan Dwi Yulianto dan Widodo Cahyono Putro di era 90-an. Ini baru namanya revolusi. Shin tahu apa yang dia lakukan. Kami siap mendukung timnas 100%, tulis akun Garuda Indonesia di Twitter. Para pendukung juga mulai mempersiapkan koreografi dan nyanyian baru yang didedikasikan untuk kedua pemain naturalisasi tersebut. PSSI pun menegaskan target yang sama, juara. Kita sudah terlalu sering jadi runner-up. Kali ini, dengan persiapan matang, pelatih berkelas, dan materi pemain terbaik, kami tidak mau lagi gagal, kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ia juga menambahkan bahwa PSSI akan menggelar pertandingan uji coba melawan tim kuat seperti Jepang U23 dan Uzbekistan sebagai pemanasan menuju AFF. Penutup. Dengan gebrakan besar dari Shin Tae-yong, kehadiran Oli Romeni dan Jairo Rie De Wald sebagai striker mematikan, serta semangat membara dari seluruh skuad dan supporter, timnas Indonesia tampaknya tengah memasuki era baru. Era yang tidak hanya penuh harapan, tapi juga disertai kerja keras, strategi matang, dan tekad yang tak tergoyahkan untuk mencetak sejarah di kancah sepak bola Asia Tenggara. Piala AFF 2025 kini tidak lagi sekadar mimpi. Ini adalah misi yang nyata. Dan Shin Tae-yong sudah mengaktifkan senjata utamanya. Shin Tae-yong bikin gebrakan jelang latihan Piala AFF. Oli Romeni dan Jairo Rie De Wald jadi striker mematikan. Jakarta jelang persiapan Piala AFF 2025, pelatih kepala tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, kembali membuat gebrakan besar yang mengguncang jagat sepak bola nasional. Bukan hanya sekadar pemusatan latihan atau eksperimen taktik biasa, kali ini sang pelatih asal Korea Selatan itu memperkenalkan dua nama baru yang menjadi sorotan, Oli Romeni dan Jairo Rie De Wald. Keduanya diyakini akan menjadi duet penyerang yang sangat mematikan di lini depan Garuda, sekaligus mempertegas ambisi Indonesia menjuarai Piala AFF untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Gebrakan ini menjadi bahan perbincangan utama di kalangan pecinta sepak bola tanah air, tidak hanya karena kejutan pemanggilan kedua pemain tersebut, tetapi juga karena rekam jejak dan potensi luar biasa yang mereka miliki. Shin Tae-yong memang dikenal sebagai pelatih yang berani mengambil risiko, bahkan sejak awal kedatangannya ke Indonesia. Tapi keputusan merekrut dua pemain berdarah Indonesia yang berkiprah di Eropa sebagai striker utama menjadi bukti nyata bahwa ia tak main-main dalam mempersiapkan skuad juara. Oli Romeni, penyerang lincah dari Belanda. Olivier Oli Romeni, yang musim lalu tampil impresif bersama FC Utrecht di Eredivisie, merupakan pemain berdarah Indonesia dari garis keturunan ibu. Meskipun usianya baru menginjak 24 tahun, Romeni sudah menunjukkan kematangan luar biasa di atas lapangan. Ia dikenal sebagai penyerang sayap yang bisa bermain sebagai penyerang tengah, memiliki kemampuan olah bola yang halus, kecepatan, dan insting mencetak gol yang tinggi. Romeni sempat masuk radar timnas Belanda U21,